Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, Nabiina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bada'an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha tsumma kunta watsbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nas'alullaha azza wa jal ayahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannata na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah, Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik semuanya yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi. Atas karunia Allah, berkah dari Allah, kehendak Allah, Allah berikan takdir yang baik tentunya untuk kita semuanya pada malam hari ini. Semoga ini semuanya menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surganya nanti. Allahumma amin. Shalawat dan salam tercurah terlimpah untuk Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang al-imanu wa haqiqatuhu, iman dan hakikatnya. Membahas tentang iman dan hakikat dari keimanan tersebut. Di sini disebutkan oleh Syekh, laqad bayyanallahu subhanahu li ibadihi haqiqatal imani alladzi yaqbalullahu bihil a'mal. Laqad bayyanallahu subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, sudah menjelaskan li'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada para hambanya haqiqatal iman, tentang hakikat keimanan, tentang bagaimana keimanan tersebut. Alladzi yaqbalullahu bihil a'mal, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima iman tersebut dengan amal. Iman itu akan diterima, iman itu akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal. Bukan hanya sekedar dengan keyakinan, tapi juga dengan amal-amal yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa yatahaqqaqu bihi ma wa'adallahul mu'minin. Dan ini semuanya terbukti, ada, nyata, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan atau Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tapi dengan menjalankan syariat. Nabi Ibrahim punya syariat, bukan hanya mengakui Allah itu Esa. Nabi Isa alaihissalam juga punya syariat yang harus terpenuhi setelah mengucapkan, mengikrarkan keimanan. Nabi Musa pun demikian. Sampai Nabi Musa dikejar-kejar karo Fir'aun. Mengapa? Karena ada tuntutan amal.
Ada tuntutan amal. Tuntutan amal dari Allah bukan hanya sekedar keyakinan. Kalau cuma sekedar keyakinan itu Masya Allah. Mudah sekali gitu ya Pak. Jadi iman itu di sini disebutkan al-imanu i'tiqadun wa amalun. Iman itu i'tiqadun, iman itu keyakinan wa amalun dan juga amal, perbuatan. Niku iman. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Akidah Wasitiyahnya, beliau menyebutkan faslun dalam fasal ini, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, di antara pokok inti dari akidah, ya, dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, annad-dina, bahwasanya agama itu wal imanu, dan keimanan itu. Jadi agama dan keimanan itu kaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Nyun ngapunten, enggak sekedar aku wong Islam, yakin nak Islam itu bener, yakin nak Nabi Muhammad itu bener, ning tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, tidak melakukan amalan-amalan bil jawarih, amalan-amalan dengan anggota badan. Tidak semacam itu. Lalu kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih menyebutkan qaulul qalbi wal lisani. Ya. Jadi perkataan juga ada perkataan hati dan ada perkataan lisan. Ada ungkapan di dalam hati yaitu berupa keyakinan dan juga ungkapan dengan lisan. Saya istilahkan kalau kita mau nyuwun ngapunten, kita mau seorang laki-laki mau melamar seorang perempuan. Tiba-tiba datang maksud hati ingin melamar dengan membawa berbagai macam hadiah sebagai wujud bukti kecintaan. Cinta itu tidak akan pernah bisa dikatakan bersatu sebelum dia ungkapkan di hadapan wali. Walaupun yang dia persembahkan mobil seisinya, rumah dan seisinya. Yakin saya bisa memberikan ini, saya itu seneng banget ambil DE, pokoknya DE pingin tak bahagiakan, itu sekedar ada di dalam hati. Tapi tidak ada ungkapan di lisan bahwasanya saya terima nikahnya dan lain sebagainya, maka tidak sah dia untuk memiliki gadis tersebut. Ya, jadi ada ungkapan hati dan juga ada ungkapan lisan, itu iman. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan amal juga ada amalan hati. Amal juga ada amalan hati, wal lisan, dan juga ada amalan lisan, wal jawarih, dan juga ada amalan anggota badan. Nah ini iman. Ya. Wa annal imana yazidu bit ta'ah, dan bahwasanya iman itu yazidu bit ta'ah. Iman itu akan naik, akan meningkat, akan bertambah bitoah dengan ketaatan. Dengan ketaatan, melakukan sholat rutinitas baca Quran, kemudian dengan sholat sunnah. Enggak hanya sekedar cukup nyuwun ngapunten sholat wajib tok. Tidak. Tapi ketika kita memperbanyak ketaatan kepada Allah dengan infak, sedekah dan lain sebagainya, ini yazidu. Iman itu akan bertambah. Wayan kusu bil maksiyah, dan iman itu akan yankus, akan berkurang ketika orang tersebut melakukan kemaksiatan. Nah ini keyakinan. Maka zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya niku nggih kadang sok heran, Pak. Orang-orang yang masih memiliki keyakinan bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu tidak mengapa. Ya, saya heran, terus terang saya heran dengan, saya nggak tahu, bahkan punya dalil juga, ya.
duwe dalil. Bahkan ada yang meremehkan agama ini seolah-olah ya wis wong jenenge kita sesama manusia. Padahal Allah itu memberikan keyakinan ke syariat kepada kita itu ada batasan yang tidak boleh kita terjang. Ada batasan yang tidak boleh kita terjang. Ada batasan. Makanya kalau para ulama itu membahas tentang nawaqidul iman, tentang pembatal-pembatal keimanan. Niku ada sebagaimana wudu. Wudu niku nggih batal, ada pembatalnya. Lah apalagi iman. Apalagi iman. Maka apa dalilnya? Al-imanu i'tiqadun wa amalun. Iman itu keyakinan dan amal. Di sini disebutkan wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin ya, orang-orang yang beriman itu alladzina amanu, yaitu mereka yang amanu billah. Orang-orang yang beriman itu hakikatnya adalah orang-orang yang amanu billah, beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada keraguan. Wajahadu bi amwalihim, kemudian mereka bersungguh-sungguh dengan hartanya. Jadi bukan hanya nyun ngapunten, bukan hanya sekedar keyakinan, tapi ada bukti. Wajahadu bi amwalihim, mengeluarkan hartanya demi mengokohkan iman tersebut. Wa anfusihim, dan juga berjihad dengan jiwanya. Dia berlelah-lelah sholat, dia bangun malam untuk sholat malam. Kemudian dia keluarkan uang, habiskan tenaga, pikiran untuk berhaji. Ini kan amalan. Bukan hanya sekedar keyakinan bahwasanya haji niku atau Makkah itu tanah sucinya orang Islam. Tapi kita ada tuntunan untuk membuktikan iman tersebut. Kita ada syariat haji. Ya. Jamaah dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa nara min hadhil ayati. Dan kalau kita lihat, kita pandang tentang ayat ini, annal imanal maqbulas shadiq. Sesungguhnya iman itu akan diterima kalau dengan kejujuran. Iman itu akan diterima dengan kejujuran. Bagaimana kejujuran itu? Huwal i'tiqadul ladzi la yukhalituhu raibun. Yang mana akidah yang sudah ada, keyakinan yang sudah ada itu la yukhalituhu raibun, tidak tercacati, tidak tercampuri oleh apa? Raibun, keraguan. Nah, teng Solo itu ada insyaallah niku nggih tiyang solih punya warung mie ayam. Namine toko mie ayam menika mie ayam La Roiba. Mie ayam mboten enten ragu ya Pak. Maksudnya halal, ora diragukan kehalalannya ya. Ini kan kita yakin kalau udah semacam itu gitu ya. Sampai La Roiba itu menjadi salah satu nama toko gitu ya. Nah, ini Allah pun menyebutkan bahwasanya la roiba ya. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Baru kalau mereka bisa mengimplementasikan keimanannya, keyakinannya, hartanya, jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanan. Jadinya iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tapi iman itu ada gerak amal dari jiwa kita, dari anggota badan kita. Kalau diringkas itu begini, al-imanu tasdiqu biqalbi, ya, membenarkan di dalam hati, ya. Apa yang dibenarkan? Qubulahu kulli ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang harus dibenarkan itu adalah semua sesuatu yang datang kepada Nabi. Nabi niku mboten ngurangi, Nabi itu tidak menambahi, tapi pas apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Nah ini harus lam yartabu. Ya, ini harus apa? La raibah. Jangan sampai ada keraguan. Jangan sampai ada keraguan di dalam diri kita. Wa huwal amalul mutamatsilu fil jihadi bil mali wan nafsi fi sabilillah. Ya. Maka amal itu akan terrealisasikan bila kita melakukan jihad dengan harta dan juga dengan jiwa, berlelah-lelah untuk mengamalkan Islam. Ya kita sholat, ya kita zakat fitrah kita, zakat mal kita mampu haji ya berangkat haji, kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menolong anak yatim, kita berkorban, kita membantu yang terkena musibah, bencana, itu sebagai bentuk bukti bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar keyakinan. Iman itu bukan hanya sekedar keyakinan. Pokoknya nak wis Islam, wis syahadat la ilaha illallah, pokoknya mlebu swarga. Ya mboten ngoten niku. Tidak seperti itu. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah, itu ada konsekuensinya, Pak. Memang betul la ilaha illallah itu miftahul jannah. Kuncine swarga. Niku betul. Tapi nyuwun ngapunten, teng kunci niku kan enten gerigi-gerigine, nggih napa nggih? Mungkin enggak ada kunci yang hanya sekedar polos begitu saja. Ada kunci gur wesi bunder ngono wae, mungkin enggak? Enggak, Pak. Kunci niku nggih ada gerigi-geriginya. Nah, disinilah gerigi-gerigi itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Ada kita enggak boleh melakukan mempersekutukan Allah, enggak boleh kita bersyirik, enggak boleh kita menambah-nambahi agama ini, enggak boleh kita berjudi, enggak boleh kita minum khamr, enggak boleh kita ini. Seperti itu gerigi-geriginya. Bukan hanya sekedar sudah mengucapkan la ilaha illallah terus ongkang-ongkang kaki meninggal mlebu swarga, mboten. Kita harus sholat, kita harus zakat, kita harus menolong sesama, kita harus membela agama ini. Kita harus berjuang untuk dakwah dan lain sebagainya. Itu tuntutan amal, tuntutan iman. Tuntutan iman. Wadzalika li anna i'tiqadal qalbi la yakfi, kata beliau, bahwasanya ya, demikian itulah keyakinan di dalam hati li anna i'tiqadal qalbi, bahwasanya keyakinan di dalam hati itu layak enggak cukup. Tidak cukup hanya sekedar keyakinan di dalam hati, likubulil iman, agar iman itu diterima. Mboten. Bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hati bahwasanya ini benar, Allah niku maha adil, Allah niku maha benar, Nabi Muhammad itu apik sing diturunkan mbek Nabi Muhammad niku nggih. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu benar, Al-Qur'an niku 30 juz, iku benar. Pokoknya orang eneng ragune kuwi 30 juz. Itu sudah keyakinan, sudah bagus, tapi harus ditunjang dengan amal. Harus ditunjang dengan amal. Walaqad kana iblisu mu'taqidan billah. Kalau kita lihat iblis niku yakin enggak kepada Allah, Pak? Iblis itu mungkin keyakinannya kepada Allah itu ngelebihi kula lan panjenengan sedaya kok. Tapi iblis itu orang ngamal. Iblis itu enggak beramal. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala wa qad jaa 'ala lisanihi fil Qur'anil Karim. Sebagaimana yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ini iblis nih, Pak. Ketika iblis niku diusir oleh Gusti Allah. Iblis itu diusir, lalu iblis itu apa permintaan iblis? Salah satu permintaannya iblis Allah abadikan. Ya, Allah abadikan di dalam surat Shad. Kata iblis, niki iblis berkata ini. Rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Masya Allah. Ini keyakinannya iblis, Pak. Hebat tenan iblis itu. Sampai iblis itu Rabbi nyelok Allah itu Tuhan. Wahai Tuhanku. Masih mengakui bahwasanya Allah itu
Robnya itu iblis. Makhluk terlaknat. Setelah dia mengakui bahwasanya kalau kita perhatikan makna Rob itu adalah penguasa, makna Rob itu adalah pencipta, makna Rob itu adalah pengatur. Berarti iblis itu menyebut Allah sebagai Rob, di sini mengakui kalau Allah itu berkuasa. Berarti mengakui kalau Allah itu yang menciptakan. Berarti mengakui kalau Allah itu yang mengatur. Niku iblis. Apa permintaannya? Iblis kembali meminta kepada Allah, fa'angdirni, ya Allah, ya Rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, izinkan aku untuk tetap hidup ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Niki iblis. Berarti keyakinan yang mematikan itu Allah, yang menghidupkan itu Allah, yakin bahwasanya akan ada hari kiamat, yakin bahwasanya semua manusia akan dibangkitkan ila yaumi yub'atsun. Yub'atsun itu dibangkitkan. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Niku iblis percaya ya eneng akhirat itu percaya, Pak. Lah ini kok ada orang salah satu tokoh enggak percaya karo akhirat. Kan enten itu, Pak. Nggih? Ada itu tokoh itu ora percaya karo itu, cuma hayalan yang diucapkan oleh para ustadz akan kehidupan di masa yang akan datang. Wah, ceramahnya kan ngoten niku. Saya kaget itu. Tokoh ini tokoh nasional, Pak. Enggak percaya dengan hari kiamat, enggak percaya dengan hari berbangkit. Iblis saja percaya niki, iblis niki. Masya Allah, berarti tiang niku ingkang boten percaya kepada hari akhir, enggak percaya kalau Allah yang menciptakan, enggak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, berarti dia lebih rendah daripada iblis. Iblis yakin, Pak. Kesalahan iblis itu gor siji, sehingga Allah usir itu. Sombong kesalahannya iblis itu. Aba wastakbar, ora gelem tur sombong. Ora manut tur sombong. Itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena dia enggan, karena dia sombong, akhirnya Allah vonis iblis itu menjadi golongan yang kafir. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana orang yang mengakui bahwasanya innallaha salisu salasa, bahwasanya Allah itu bagian daripada yang tiga. Dan orang yang meyakini bahwasanya Allah itu bagian daripada yang tiga itu sudah Masya Allah. Lalu teneng tiang engkang ngucapke selamat kepada orang yang merayakan bahwasanya Allah itu bagian daripada yang tiga. Wah, ini bagaimana ini? Masya Allah. Wah, itu kan murkanya Allah itu nyun ngapunten niki nggih. Iblis saja sampai Allah. Untuk apa? Kata Imam Ibnu Katsir, kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ayat ini, surat Shad ini, itu ketika Imam Tabari mentafsirkan ayat ini, Pak. Kata Imam Tabari bahwasanya ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu, keyakinan kita itu bisa melebihi iblis. Iblis, Masya Allah, Rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Itu kalau kita rentetkan itu berapa keyakinan iblis itu, Pak. Pertama disebutkan sebagai Rob, tadi saya ulangi, Pak. Iblis di sini masih menyebut Allah sebagai Rob. Kalau kita lihat makna Rob itu penguasa, sekali lagi pengatur, ya, memberi rezeki, pencipta, itu makna Rob. Robbana, wahai pencipta kami, wahai pengatur kami, wahai pemberi rezeki kami. Kalau kita berdoa kan ngoten. Robbana itu maknanya sebagai itu. Iblis nyebutnya Robbi karena iblis dewean enggak rame. Nah, kita kan rame, Robbana, jadi ini kan ngoten.
Ya, saya pernah ditanya, Ustaz, bedane ndonga Robi karo Robana iki apa? Nah, saya nak Robi niku kiyambak, Pak, ngoten. Nak ndonga kiyambak niku pakai Robi, tapi nak ndongane pas jenengan jadi khatib, ya ndongane aja Robi, Robbana, mergane diaminke kalih tiyang ingkang kathah. Oh, ngoten nggih. Jadi bedane ngoten nggih. Itu ada yang tanya waktu itu semacam itu. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'adzalika wa qad wasafahu Allahu bil kufri litakabbirihi an amali ma amarallahu bihi. Dan dengan itu sungguh Allah Subhanahu wa taala wa qad wasafahu Allah telah memberikan sifat kepada iblis. Apa sifatnya iblis? Bil kufri, yaitu kufur. Iblis memiliki sifat kekufuran. Mengapa? Litakabburihi, karena iblis mengingkari perintah an amalin. Iblis itu mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingkari amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ma amara bihi. Iblis cuma mengingkari engkang perintah yang sudah Allah berikan. Disuruh apa iblis itu, Pak? Sujud kepada Adam siji ora gelem. Enggak gelem ngamal, nyun ngapunten. Sujud itu kan amal nggih. Amal napa? Amal jawarih, amal anggota badan. Sujud, ayo iblis sujud. Sujud sama Adam itu. Lah niki enten tiyang sekuler niku nggih lebih aneh meneh, Pak. Tiyang liberal itu ya. Saya sudah meninggal orangnya itu. Mengatakan begini, saya baca di bukunya itu. Iblis itu tauhidnya lebih hebat daripada Adam. Alasannya apa? Iblis ora gelem sujud kecuali kepada Allah. Itu kalau kita nggak belajar terkecoh kita dengan itu. Oh iya ya, tenan nih iblis ora gelem sujud kecuali dengan Allah. Nggak gelem kone Allah kan sujud ning Adam. Mergane apa? Weruh nek Adam itu Tuhan. Jadi iblis ora gelem. Nah kita balikan, Pak. Lah sing merintah sujud niku sapa? Allah sendiri. Allah yang memerintah. Pertama itu. Yang memerintahkan sendiri Allah. Berarti iblis menolak perintah Allah. Kemudian yang kedua, sujudnya iblis yang diperintahkan Allah kepada iblis perintah Allah kepada iblis untuk sujud kepada Adam itu bukan sujud untuk ibadah, tapi sujud untuk tahiyah. Sujud untuk menghormati. Bukan sujud untuk peribadahan, tapi sujud untuk menghormati. Mengapa? Karena kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih sempurna menciptakan Adam daripada iblis. Ini Allah memerintahkan sujudnya itu sujud tahiyah, sujud untuk penghormatan, bukan sujud untuk peribadahan. Ya. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi iblis itu disifati oleh Allah bil kufr, yaitu dia ingkar mengapa? Litakabburihi, yaitu sombong. Sombong atas apa? An amali ma amarahullah. Sombong terhadap amal yang telah Allah perintahkan. Ayo sujud iblis sampai Adam moh. Ayo sholat, kita kan diperintahkan sholat. Akimi sholat, ayo sholat. Alah sesuk meneh sholat. Amal. Ayo zakat, harus. Ayo haji. Ada perintah-perintah semacam itu. Untuk apa? Agar kita itu lebih baik daripada iblis. Kalau cuma sekedar keyakinan, iblis lebih yakin, Pak. Iblis hebat keyakinannya. Hebat keyakinannya itu sampai Robbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Bayangkan itu. Nah kalau kita hari ini kualik. Hajine wis, opone wis ning ora percaya karo akhirat. Oh, Bu Hajah, Pak. Celukane Bu Hajah itu. Ya, tapi enggak percaya kepada akhirat. Enggak percaya kepada akhirat. Kan gawat semacam ini. Sebaliknya iblis. Iblis yakin nih enggak gelem ngamal. Kalau kita ngamal nih enggak duwe ya yakin manusia itu semacam itu. Moga-moga bukan kita lah.
Semoga Allah jaga keimanan ini. Nyuwun ngapunten, hari ini kita itu betul-betul diuji keimanan kita, Pak. Memang sudah tanda-tanda akhir zaman itu, jenenge akhir zaman itu ya sudah semakin mendekat, bukan malah semakin menjauh. Maka ayo kuatkan al-imanu i'tiqadun wa amalun. Ini harus kita kuatkan hari ini. Bukan hanya sekedar saya yakin, bukan, tapi ayo buktikan dengan jawarih kita, dengan anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, buktikan, Pak. Makanya perintah pernah saya bahas hadisnya di sini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mal. Cepet-cepet amal. Karena kalau keyakinan insya Allah, masya Allah. Kita masih ingat, saya pernah membaca sejarah tentang matinya D.N. Aidit, tokoh komunis. Lanteng Solo mriki nggih ditembak itu ya, Solo. D.N. Aidit itu, Pak, itu masya Allah ya, keyakinannya kepada kekomunisannya itu melebihi keyakinan orang Islam loh. Hebat, maksudnya hebatnya itu. Hebat keyakinannya itu. Saya membaca itu ditulis oleh salah satu seorang jenderal, saya lupa jenderal siapa yang menulis bukunya itu, cerita D.N. Aidit itu ketika pas mau ditembak itu, nanti dulu katanya, saya boleh kamu tembak silahkan, mana yang akan kamu tembak, mau kepala, mau mata, mau ini silahkan. Tapi perhatikan, dia berkhutbah orasi di hadapan orang sing mau nembak. Komunis itu akan hidup, komunis itu akan selalu bangkit, komunis itu akan kuat, komunis itu punya keyakinan semacam itu. Kita itu sudah ada jaminan surga dari Allah kalau kita beriman. Kadang untuk memegang keyakinan yang semacam itu sangat berat. Kamu harus membela Islam. Waduh, aku urung mampu bela Islam. Ya wis nek ora iso nganggo tenaga ya nganggo duit. Ora duwe duit ya nganggo pikiran. Kuwi kadang sik wedi kok mau infak akeh titik ngono kadang wedi kok. Waduh, yakin kita itu di mana iki? Sesuk isih eneng butuhe. Ini piye? Masya Allah. Coba lihat itu. D.N. Aidit itu, Pak, yang komunis yang pasti mlebu neraka gitu ya. Karena kafir kan. Itu punya keyakinan tentang kekomunisannya itu hebat sekali. Sampai Buya Hamka itu nulis. Buya Hamka itu nulis satu risalah itu. Dulu pernah ditulis di websitenya Muhammadiyah itu. Tentang Buya Hamka itu memotret dengan tulisan-tulisan beliau, memotret keimanan orang-orang Indonesia waktu itu. Orang komunis itu mau dihukum itu milih kon nembak endi jarene. Karena yakin, kenapa keyakinannya aku wis mati ya wis ora eneng apa-apa wong gur mati kok kan gitu. Tapi kita kadang itu mau membela agama memang resikonya sampai mati saja ora wani bela agama. Padahal kita punya keyakinan habis mati itu orang beriman itu masuk swarga. Ning karo bela agamanya itu berat. Lupa kalau Buya Hamka itu sampai rela di penjara 4 tahun dan selesai tafsir yang beliau tulis itu, Pak. Masya Allah. Ya, saya sempat membaca tafsir beliau ketika mentafsirkan surat An-Naba, ya, juz 30. Itu, wah saya membaca itu Masya Allah, itu kesastrawannya beliau itu hebat betul itu. Ya, monggo Pak, yang beli itu Pak, tafsirnya Buya Hamka itu. Wah enak tenan dibaca itu Pak. Tulisan-tulisan beliau itu ya, oh, Masya Allah, itu sastrawan hebat. Ya, orang-orang itu sampai beliau itu rela, kenapa? Beliau rela di penjara mengapa? Karena memegang teguh keyakinan bahwasanya nak ngucapke Natal iku haram waktu itu. Buya Hamka itu, ketua MUI pertama. Penyabut fatwa ini, Buya Hamka enggak mau. Karena keyakinannya, wis aku ora perpopo di penjara, enggak masalah bagi saya di penjara. Sing penting aku enggak gelem aku mencabut keyakinan kalau mengucapkan Natal itu haram. Rela Pak di penjara Pak 4 tahun itu. Satu prinsip. Bayangkan itu. Saya berpikir kalau Buya Hamka sampai memegang 10 prinsip mungkin didor wae rela itu Buya Hamka itu. Insyaallah.
Itu tokoh kebanggaan nasional, tokoh kebanggaan Muhammadiyah itu. Buya Hamka. Itu satu keyakinan dia. Memberikan fatwa bahwasanya mengucapkan Natal itu haram. Satu keyakinan itu dalam hatinya. Terpegang teguh sampai beliau mati. Dan semoga ini menjadi hujah di hadapan Allah. Beliau sudah menguatkan agama ini. Masya Allah. Beliau mengkritisi waktu itu. Waktu Paus Paulus mau datang ke Indonesia. Beliau tulis di media massa. Hinanya kita ketika kita mau datang. Nyambut Paus Paulus dengan sungkem. Dengan ini, dengan itu. Kata beliau semacam itu. Dikritisi. Akhirnya beliau itu diserang dari mana-mana itu. Dari kubu ini, dari kubu itu diserang. Alasan beliau ditanya. Mengapa kok Anda tidak menginginkan Paus Paulus itu datang ke sini? Saya mau menyambut Paus Paulus itu, kata Buya Hamka. Kalau dia mau meminta maaf atas pembantaian orang-orang Kristen yang ada terhadap orang Islam yang ada di dunia ini. Saya mau menyambut Paus Paulus selama dia mau meminta maaf dulu tentang kejahatan orang-orang Kristen kepada orang Islam. Mau. Coba pembelaannya kepada kaum muslimin itu. Mengapa? Karena keyakinan. Keyakinannya apa? Sesama muslim itu bersaudara. Harus ada ghirah. Hari ini kita Masya Allah. Jauh-jauh ada yang datang dari Indonesia itu goro-goro ngambung tangane. Paus ada Pak itu Pak. Bos saya kita diopo Pak. Ada macam itulah haula wala quwata illa billah. Itu Buya Hamka Pak. Kita nyun ngapunten, kita enggak berbicara ulama dulu, tapi ulama hari ini yang real ada di hadapan kita. Itu kalau kita masuk di sekolahan Muhammadiyah Taqwa itu fotone Buya Hamka itu eneng. Tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu ya. Itu ada. Itu Buya Hamka itu Masya Allah inspiratif betul Pak. Ceramah-ceramahnya masih ada. Cari di YouTube Pak itu Pak. Enak-enak ceramahnya itu Masya Allah. Nyun ngapunten. Buya Hamka itu SD wae mboten lulus Pak. Tapi bahasa Arabnya, jos sastra Arabnya keren. Wajar kalau beliau bisa menulis tafsir. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu mengatakan juga tentang keyakinan. Kata Imam Syafi'i, wa kanal ijma'u minas sahabah wattabi'ina min ba'dihim wa man adraknahum yaqulun al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun la yujzi'u wahidun minas salasi illa bil akhar. Ini kata Imam Syafi'i Pak. Keyakinan Imam Syafi'i. Kalau sekarang kan di sini banyak mengaku bermadhab Syafi'i. Sama enggak nanti keyakinannya jeneng Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i wa kanal ijma'u minas sahabah wat tabi'in. Bahwasanya dulu para sahabat dan para tabi'in itu mim ba'dihim atau orang-orang setelah mereka man adraknahum yaqulun didapati oleh mereka bahwasanya mereka itu yaqulun para sahabat, para tabi'in ya kami dapati bahwasanya mereka itu mengatakan apa? Al imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Waniyatun, satu lagi ditambahi oleh beliau, yaitu juga niat. La yujzi'u wahidun minas salah, tidak bisa terpisahkan yang tiga ini. Enggak iso dipisah. Aku tak gur kaulun tok. Enggak diterima iman itu. Layak balullah. Allah tidak menerima. Atau aku gur amal tok tanpa keyakinan. Enggak diterima. Mesake ya. Wong kae wis ngamal nendi-nendi gara-gara ora Islam wae mlebu neraka kan gitu ya. Subhat yang disampaikan oleh orang-orang luar sana mesake men ya wis mbantu gawe ya masjid, gawe ini ning kok ya mlebu neraka. Kok wisah monis wae aliran keras kae. Wong enggak seperti itu. Tapi kita memang harus ada amal. Nyun ngapunten Pak, kita ikut lomba lari, kita menang itu lomba. Neng ternyata kita enggak, walaupun kita juara 1, tapi juara itu tidak akan pernah diakui kalau kita hurung daftar.
Kita nggak daftar dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba beramal pengen melbu swarga. Kita nggak daftar. Kita harus daftar dulu. Makanya qaulun wa amalun wa niyatun la yujzi'u wahidun, tidak bisa terpisahkan. Tidak boleh terpisahkan dari yang tiga itu. Ya. Tidak boleh terpisahkan tiga itu. Niatnya itu apa? Ya niat ketika beramal tadi. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian muridnya, Pak. Ini murid Imam Al-Muzani, juga muridnya Imam Syafi'i. Mengatakan begini juga. Sama. Qaulun wa amalun ma'i'tiqadihi bil janani. Bahwasanya iman itu, perkara iman itu adalah qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan ma'i'tiqadihi, dan juga disertai keyakinan bil janani, ya, ucapan dan apa? Bil janani qaulul lil lisan wal amalun bil jawarih, dan juga diiringi dengan apa? Ucapan juga lisan, amal juga dengan anggota badan wa arkan, dan juga melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah menetapkan apa untuk kita? Ya, setidaknya rukun Islam. Setelah rukun iman, terpegang teguh nih iman. Baru Allah berikan rukun Islam. Ini berpadu. Ini membuktikan bahwasanya apa? Ada rukun iman, ada rukun Islam. Ada kaulun, ada amalun, dan ada keyakinan itu. Yakin nah Islam itu benar. Amal juga harus kita kuatkan sebagaimana keyakinan kita. Kita harus punya keyakinan bahwasanya Masya Allah, aku aja sampai telat sholat, aku aja sampai melanggar syariat Allah, meyakini bahwasanya syariat terbaik itu hanya yang Allah miliki. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat penting. Perkara ini sangat penting bagi kita semuanya, Pak. Bagi kita semuanya. Agar apa? Agar kita itu meniti jalan kehidupan itu betul-betul punya arah. Betul-betul punya arah. Boten sembarangan kita udah berislam terus seenaknya kita niku mboten. Ada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada kita. Ada aturan-aturan yang oleh Allah telah tetapkan untuk kita agar kita itu tidak melanggar aturan itu. Agar kita itu tidak sembrono ketika kita itu meyakini bahwasanya Allah itu Rabb kita, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya, bahwasanya Al-Quran itu adalah tuntunan hidup. Dan nyuwun ngapunten, ini yang harusnya kita pahamkan hari ini kepada kaum muslimin semuanya. Yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita, kepada para pemuda kita, Pak. Agar orang itu tidak meremehkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tidak meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hati ini, kita perhatikan mengapa kok orang niku tiang muslim hari ini itu masih meremehkan dengan yang urusan sholat. Karena bisa jadi keyakinannya itu tidak sebanding dengan apa yang dia ucapkan. Bisa jadi. Sehingga timbul peremehan-peremehan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok hari ini Masya Allah mesti setiap tanggal 25 Desember itu mesti eneng padu. Sing iki ora apa-apa, sing ini Masya Allah. Mengapa? Karena bisa jadi meremehkan urusan kaulun wa amalun. Banyak meremehkan tentang urusan iman itu karena ucapan, karena perbuatan. Begitu juga al-kufru. Al-kufru itu ya bisa karena ucapan, bisa juga karena perbuatan. Sebagaimana iman. Sebagaimana iman, Pak. Iman itu dinyatakan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika amalun, kaulun wa amalun. Begitu pula iman itu bisa rusak sebagaimana dengan ucapan dan juga perbuatan. Iman itu bisa rusak dengan ucapan, iman itu bisa rusak dengan perbuatan.
Kalau sudah nyun ngapunten, kalau sudah urusan iman, itu kita harus punya pembatas dalam kehidupan ini. Tidak serta-merta kita sudah yakin bahwasanya Islam itu benar, terus kita seenak-enaknya berbuat. Sehingga kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa, iman saya enggak bakal runtuh kok kalau saya ada Lady Gaga datang gitu kan. Wah, dulu kan rame Lady Gaga mau datang, itu penyanyi porno itu, Pak. Itu penyanyi porno. Penyanyi porno bahkan di dalam lagu-lagunya itu diselipkan sebagai satanisme, yaitu penyembah setan, para penyembah setan. Lihat kode-kode dalam lagunya itu. Dia punya kode-kode khusus. Lady Gaga itu mau hadir ke Indonesia. Alhamdulillah umat Islam sing ora trimo, sing khawatir imane rusak, mergo teko itu protes, demo kemana-mana. Akhirnya ora sida teko. Tapi yo eneng suatu sing beloni Lady Gaga itu dibeloni mati-matian, ora melihat rakyat Indonesia sing padha-padha muslim. Gur mergo wong siji Lady Gaga berani mencela mayoritas kaum muslimin. Ini kan musibah, Pak. Coba itu gara-gara mbeloni wong siji sing ora jelas wong itu seperti apa, mungkin sudah nyata keterburukannya, tapi kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia itu rela dicela demi gara-gara satu orang. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkan keyakinan kita, ucapan kita dengan konsekuensi iman itu, dan juga dengan amal dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Allahumma amin. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dzam astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.